Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di pelajaran fisika pada hari ini. Sebelum mulai kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Ini ada Anissa, Daeng, Uni ya. Oke, bagus ini bertiga. Oh. Jadi di pertemuan kita kali ini ya, langsung saja kita bahas ke materi kita tentang optik ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas tentang bunyi ya, kemudian cahaya untuk kisi dan juga celah ganda ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan fokus mengenai pemantulan ya. Jadi optik tentang submateri pemantulan. Nah, seperti kalian tahu, setiap hari mungkin kalian pernah beberapa kali mungkin melihat cermin gitu atau kaca ya. Nah, yang memantulkan bukan hanya itu, seperti air, permukaan air juga bisa memantulkan ya. Permukaan lantai yang mengkilap itu juga bisa memantulkan. Jadi banyak kejadian dalam kehidupan sehari yang merupakan pemantulan. Bahkan kita melihat benda juga itu berasal dari pemantulan. Misalnya kita melihat bunga yang berwarna merah, jadi bunga tadi menyerap cahaya, ya. Selain yang spektrum merah, yang merah dipantulkan sehingga kita deteksi dia berwarna merah, deteksi oleh mata kita. Oke, jadi ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini untuk semester 2 ya, tentang pemantulan. Nah, di indikatornya diharapkan kalian bisa memahami hukum pemantulan, kemudian melukiskan pembentukan bayang pada cermin dengan diagram sinar, menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Tapi kali ini kita akan bahas juga untuk cermin lengkungnya ya. Ini adalah peta konsep dari optika. Ya, jadi dibagi dua untuk yang diliputinya itu optika geometri dan optika fisis. Tapi di kelas 11 ini kita akan bahas mengenai optik geometrik ya. Optik fisis kita akan bahas di kelas 3. Oke, kita lihat di sini ada pemantulan, kemudian pembiasan. Nah, di pemantulan di sini ada cermin ya, pemantulan pada cermin. Sebenarnya pemantulan itu banyak ya, tapi yang kita fokuskan di pelajaran kita adalah yang pada cermin. Kemudian pembiasan ada pada prisma dan juga lensa. Nah, semuanya ini bisa diterapkan pada alat optik ya. Alat optik yang kita akan bahas di sini ada mata, kemudian loop, mikroskop dan teleskop ya. Jadi mata juga merupakan alat optik ya yang kita miliki ya, alat optik. Dan yang paling sempurna kita bisa melihat benda ataupun objek atau sinar ya, berdasarkan dari sinar itu dari menggunakan mata kita sebagai indera kita. Oke, hakikat cahaya ini kita akan skip, kita nggak bahas di kelas 11. Oke, materinya di sini pertama prinsip-prinsip optik geometri ya. Kemudian pembentukan bayangan akibat pemantulan, lalu pembentukan bayang akibat pembiasan, dan yang terakhir di sini ada alat-alat optik. Nah, prinsip dari optika geometri, pertama, cahaya sebagai sinyal dan mata sebagai detektor. Jadi sinyalnya, ya, cahaya seperti matahari itu sumber cahayanya berupa sinyal sampai ke bumi ya. Nah, kita bisa melihat terang seperti ini karena adanya cahaya dari matahari tadi yang kita deteksi atau kita lihat melalui mata kita. Kemudian indeks bias dan cepat rambat cahaya. Jadi ada hubungan antara indeks bias dan cepat rambat cahaya. Jadi dalam pemahaman kita saat ini cahaya adalah kecepatan yang paling besar di sini ya, merambatnya. Kemudian ada prinsip optik geometrik.
Oke, cahaya sebagai sinyal mata bagi detektor. Coba kita lihat nih. Salah satu komponen penting dalam proses melihat adalah cahaya. Ya, sangat jelas sekali. Ketika malam hari dan tidak ada sumber cahaya, kita nggak bisa melihat apapun ya. Walaupun dalam ruangan itu ada benda-benda, misalnya ada kursi, meja, tapi kita nggak bisa lihat karena kita butuh cahaya. Ya, itu komponen terpentingnya. Nah, cahaya adalah sinyal pembawa informasi. Ini juga sama seperti kita kalau cahaya, kan ada spektrum ya, di cahaya itu ada spektrum merah, kuning, hijau, dan sebagainya, itu bergabung membentuk cahaya putih. Cahaya matahari itu termasuk polikromatik ya, terdiri dari berbagai spektrum. Bahkan zaman sekarang ini ada bisa digunakan, pernah dengar ya mungkin seperti serat optik ya. Jadi dulunya kan kita menggunakan, kalau internet itu kabel ya, kabel itu menggunakan kecepatan elektron ya bergerak menyampaikan informasinya. Jadi listrik ya, sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini tentu dia memang cepat, tapi masih lebih cepat lagi cahaya ya. Maka digunakanlah serat optik ya. Sehingga kecepatan internet itu bisa jauh lebih cepat untuk membawa informasi. Kemudian cahaya dipantulkan oleh benda dan ditangkap oleh lensa mata. Nah, jadi dia seperti saya katakan tadi di awal, misalnya kita ada melihat bunga yang berwarna merah misalkan. Nah, jadi si bunga tadi permukaan itu semuanya menyerap semua spektrum. Spektrumnya tadi kan saya katakan ada banyak ya, seperti merah, jingga, kuning, biru dan lain sebagainya. Nah, semuanya diserap kecuali si warna merah. Tadi kan berwarna merah. Nah, yang warna merah itu dipantulkan maka sampai ke mata kita. Jadi mata kita mendeteksi bahwa ada spektrum berwarna merah yang sampai di mata. Jadi kita anggap lalu diteruskan ke otak ya tentu ya. Jadi ada lensa, tadi kan ditangkap oleh lensa mata. Sebenarnya dia difokuskan, dia jatuh bayangannya itu di retina. Nanti kalau ada kalian belajar biologi yang mungkin di SMP juga udah. Nah, di retina. Di retina mata, di situ banyak sensor-sensor yang mendeteksi si cahaya. Kemudian ditransfer lagi oleh saraf ya, saraf sampai ke otak. Nah, otak memprosesnya. Jadi proses di otak mengatakan dia melihat bunga yang berwarna merah tadi. Seperti itu. Jadi harus lengkap dia sehingga kita bisa mendeteksinya. Oke. Nah, kemudian mata adalah detektor yang menerima atau mendeteksi cahaya sebagai sinyal, seperti saya katakan sebelumnya ya. Nah, di sini ada indeks bias dan cepat rambat cahaya. Nah, indeks bias di sini, kalau untuk udara itu hampir sama dengan ruang hampa, jadi mendekati dia, ya, sangat karena dia sangat kecil indeks biasnya. Indeks bias cahaya itu sebagai indeks bias udara atau ruang hampa pembandingnya, itu jadi buatnya 1. Oke. Kalau air, dia lebih rapat, indeks biasnya lebih besar gitu. Kemudian kalau kaca, nah ini biasanya lebih besar lagi. Seperti itu ya. Nah, cahaya merambat dalam ruang hampa dengan laju, sini simbolnya C ya untuk lajunya. Ini 299,4, nah ini 299 juta sekian gini. Nah, biasanya kita bulatkan jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Ini diperoleh dari perhitungan matematis ya. Ini hitungan matematis. Memang belum ada suatu alat ataupun yang menggunakan katakanlah mengukurnya secara langsung. Tapi di sini pendekatan secara teoritisnya. Oke, cahaya merambat dalam suatu medium. Jadi sini dia akan berkurang kalau dia mediumnya besar atau lebih besar daripada udara, dia akan makin kecil kecepatannya, melambat ya, tapi tidak terus signifikan, teman berbeda dia, tergantung indeks bias bahannya. Nah, perbandingan nilai cepat rambat cahaya ini dengan ukuran cepat rambat cahaya merambat dalam suatu medium disebut dengan indeks mutlak atau NC. Nah, di sini kecepatan cahaya dibagi dengan kecepatan ketika berada di medium. Oke. Nah, jadi CM itu cepat rambat cahaya
dalam medium ini. Nah, di sini ada beberapa indeks bias ya dari beberapa bahan. Sini ada air ya, etil alkohol ya, atau etil. Kemudian karbon bisulfida dan seterusnya. Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini kelihatan bahwa gelas tinggi nih. Ya, kalau air dia 1,33. Nah, tentunya sini harus ini dari mana kita peroleh? Ini adalah dari suatu eksperimen ya, percobaan pakai pembiasan biasanya menggunakan. Oke, prinsip optik geometri. Nah, terdapat 3 prinsip ya di sini, yaitu ada lintasan cahaya, ya, berkas sinarnya, kemudian hukum pemantulan, dan yang berikutnya adalah hukum pembiasan. Ya, jadi ada pembiasan di situ. Nah, untuk bentuk lintasan cahaya, nah, di sini dikatakan sejak zaman Yunani ya, Yunani kuno, kira-kira pada tahun 280 sebelum Masehi. Nah, di sini ada si Whitcliffe ya, bahwa cahaya merambat dalam medium yang homogen memiliki lintasan berupa garis lurus. Nah, di sini udah, tapi tentu tidak dengan eksperimen ya. Zaman dulu mungkin mereka banyak filosof ya. Oke, di sini ada hukum pemantulan. Oke, yang pertama di sini kita lihat secara umum pemantulan adalah pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas cahaya jika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Nah, di sini tentunya tadi ada medium ya, medium udara mungkin dengan medium air. Nah, jadi bisa terjadi pemantulan. Tapi selain itu bisa juga terjadi pembiasan atau pembelokan cahaya. Oke, perhatikan di sini ada yang warna merah. Di sini sebenarnya satu sinar ya, tapi ini untuk memudahkan pengamatan. Sini digambarkan sinar datang ini yang garis berwarna merah. Kemudian ada sinar pantul yang berwarna biru. Di sini ada garis normal, ya, itu garis yang tegak lurus dengan bidang batas. Ini bidang batas kan horizontal yang ini. Nah, ini tegak lurusnya seperti itu. Oke, sinar datang dan garis normal itu membentuk sudut datang. Nah, ini dibuatnya theta D simbolnya ya. Bisa theta D. Di buku lain mungkin ada yang pakainya I. I itu sinar datang, kemudian sinar pantulnya buatnya R. Ini sama saja, itu hanya penamaannya. Oke, coba di sini. Bentar ya. Biar kita coret-coret sedikit. Nah, jadi tadi saya katakan sinar datang dan garis normal, nah ini membentuk namanya sudut datang. Oke, dikasih simbolnya theta D. Kemudian sinar pantul dan garis normal dia membentuk sudut pantul. Nah, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantulnya. Ya. Nah, hukum pemantulan ini kita lihat yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal atau garis khayal atau buatan tegak lurus terhadap bidang pembatas dua medium ya. Terhadap bidang batas memantul pada satu, jadi dikatakan sini batas batang memantul pada satu titik jauh, semuanya, perhatikan ini, semuanya terletak dalam satu bidang datar. Nah, dalam satu bidang dia. Ini bisa digambarkan seperti ini. Oke. Sebentar ya. Nah, kemudian kita coba perhatikan lagi untuk hukum pembiasan. Nah, ini sebenarnya nanti di pertemuan besok kita akan fokus tentang pembiasannya. Tapi sini saya akan jelaskan tentang hukumnya dulu. Nah, hukum pembiasan di sini perubahan arah yang dialami oleh cahaya pada saat melintasi dua medium yang berbeda kerapatannya. Seperti dari mungkin udara ke air ataupun sebaliknya. Nah, coba perhatikan di sini untuk hukum pembiasannya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, garis khayal, titik lurus terhadap bidang batas mantul pada titik jauh. Semuanya terletak dalam satu bidang datar. Seperti itu. Seperti mirip seperti yang pemantulan tadi. Nah, sini ada sinar datang. Kemudian kita lihat di sini yang berwarna hijau ya untuk biasnya. Kita perhatikan di sini. Sinar datang tadi ini warna merah. Ya, ini sudut datangnya bisa kita buat di sini sudut datangnya tadi.
Nah, kemudian ini adalah sinar bias. Nah, di sini katakanlah medium pertama mungkin udara, yang medium kedua itu air misalkan. Ini pembatasnya yang horizontal. Nah, di sini membentuk sudut ini sudut bias ya, antara sinar bias dengan garis normal. Nah, di sini kita lihat kan harusnya yang merah ini seperti ini ya, lurus seperti ini. Nah, tapi akibat adanya beda indeks bias tadi membuat dia berbelok. Ya. Nah, di sini nanti ada hukum ataupun Snellius ya. Nah, ini yang nomor 2-nya ya hubungannya. Jadi N1 medium 1 dikali sinus sudut datang sama dengan N2 dikali sinus sudut bias. Ya, ini diingat nih rumusnya. Rumus untuk pembiasan. Tapi memang di hari ini kita nggak fokus ke situ. Oke, pembentukan bayangan akibat pemantulan. Ya, di sini coba dilihat. Oke, pembentukan bayangan dapat terjadi pada cermin. Nah, cermin. Oke, cermin di sini pembentukan bayangan akibat pemantulan dapat terjadi pada cermin. Ya, berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin lengkung, dan cermin cembung. Ya, kita akan bahas ketiga-tiganya di materi tentang pemantulan. Nah, cermin datar di sini kita lihat sifat-sifat benda berkaitan dengan cermin datar. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada A, di sini ada titik yang realnya. Ya, jadi ada benda ya, objek. Oke. Nah, kemudian ini ada si cermin datar. Nah, ada yang melihat di sini. Nah, kita perhatikan di sini jarak antara cermin ke objek, ke titik A ini kita anggap sebagai S. Ya. Kemudian jarak antara cermin ke bayangan, ini kan jadi bayangannya, ini kita buat A aksen, sini namanya S aksen. Nah, kita perhatikan jarak S dengan S aksen itu panjangnya sama. Jadi kalau untuk cermin datar, jarak bayangan sama dengan jarak benda atau objek. Kemudian kita lihat juga tingginya. Nah, di sini tingginya juga sama ya, ini H. Ini H aksennya juga sama. Jadi tinggi bayangan sama dengan tinggi objek atau bendanya. Nah, kita bisa lihat di sini cara melukiskan bayangan. Jadi di titik A tadi, ini kita buat hasilnya di sini pantulan. Ini ada garis normal nih ya, putus-putus ini. Nah, sudut datangnya harus sama dengan sudut pantul. Nah, ini dari sudut pantulnya. Dan di sini kita buat perpanjangan antara sudut pantul tadi. Sama juga halnya kita buat di titik C. Ini sama sudut datang sama sudut pantul. Nah, dibuat juga di titik, sehingga kita peroleh bayangannya A aksen. Ya. Oke, seperti itu untuk cermin datar. Nah, di sini sifatnya besar bayangan sama dengan besar benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tapi di sini kita lihat ada negatif, menyatakan dia di belakang cermin. Ya. Kalau negatif dia bayangannya maya, atau di belakang cermin. Bayangan terbalik di sisi samping kiri dan kanan terhadap benda. Ini kalau yang foto selfie ya, bisa pakai kamera HP, dia bisa terbalik gitu kan. Cerminannya. Cermin cekung. Oke, lanjut ke cermin cekung. Nah, jenis-jenis dari cermin cekung. Nah, ini ada namanya paraboloida. Sebenarnya ini yang umum yang kita gunakan ya untuk cermin cekung. Ini ada yang bentuk bola. Ini ada yang bentuk elipsoida. Di sini ada yang bentuk hiperboloida. Tapi yang kita gunakan yang pertama. Yang umum titik fokusnya di satu titik ya, titik fokus. Oke, banyak ya contoh-contohnya. Di sini ada cermin cekung ini pada lampu senter ya. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Pertama, sinar-sinar istimewa untuk cermin cekungnya. Perhatikan di gambarnya seperti ini. Nah, jadi jika ada sinar datang ini pertama sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melewati titik fokus. Nah, titik fokusnya seperti itu.
Nah, kemudian jika ada sinar datang yang melewati titik fokus, nah ini, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke. Nah, yang ketiga, jika ada sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan, ya, dia akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu tadi juga. Seperti itu. Oke, ada itu namanya sinar-sinar istimewa cermin cekung. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan hubungan ya antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Ini jarak benda itu disebut dengan S, jarak bayangan itu S aksen, nah titik fokusnya F. Titik fokus itu adalah setengah dari jari-jari ya. Ini rumus langsung kalau mau pakai S aksennya. Oke, ini tidak samanya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa R-nya sama dengan 2F atau nanti F-nya sama dengan R per 2 ya. Nah, pembentukan bayangan. Tapi di sini saya akan kasih sedikit tentang ini ya, S ya. Jadi jika S aksennya itu bertanda positif, ini bayangannya berada di depan cermin ya. Jadi bayangan berada di depan cermin. Oke. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya nyata dan juga terbalik. Nah, kebalikannya jika S-nya negatif, maka bayangan berada di belakang. Ya, kalau negatif, dia di belakang. Kemudian dia maya dan juga tegak. Ya, seperti kalau kita berkaca kan tegak ya. Jadi kalau kita berkaca di cermin datar itu bayangannya maya. Kita lihat di belakang kan nggak ada bayangannya. Tidak bisa ditangkap sama layar. Oke, lanjut di sini pembentukan bayangan benda oleh kita lihat di sini. Perhatikan di sini ada di titik A ya. Coba diperhatikan di titik A ini ada sebuah benda nih yang tanda panah ini ke atas, oke. Nah, di sini kita lihat yang pertama dibuat garis sinar istimewa yang sejajar sumbu utama, nah, dipantulkan melewati titik fokusnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang melewati pusat di sini ya, titik C pusatnya. Dia akan balik lagi kan ke titik. Nah, perpotongan antara dua garis tadi diperoleh nih di F ya, ada nih yang warna hitam ini kecil, itulah bayangannya. Jadi diperkecil dan terbalik. Nah, kita perhatikan di sini di fokus ya, tapi ini P harusnya F ya, bisa juga. Nah, ini ada jika letak di titik, jadi ini untuk cermin cekung, jika benda itu diletakkan pada titik pusat kelengkungan, maka dia akan seperti ini. Jadi tetap di pusat juga, cuman dia terbalik ya, atau nyata. Nah, ini jika antara F dan R, nah, di sini jika lebih kecil daripada fokus. Nah, perbesaran sebentar ya. Di sini saya akan kasih sedikit katakanlah pembahasan. Oke, nanti aja kita pakai chart nanti aja. Saya jelaskan dulu per semuanya. Perbesaran ini membandingkan antara bayangan ya, ukuran bayangan dengan ukuran objek atau bendanya. Nah, jadi seperti ini, H aksen per H nantinya. Bisa dibuatnya S aksen per S. Ya, sebenarnya perbesaran nggak boleh negatif ya. Saya ini kita gunakan kurung mutlak. Jadi M-nya adalah S aksen per S dengan kurung mutlak seperti ini. Nah, untuk cermin cembung, jenis-jenis, nah ini seperti ini ya. Ini ada parabolida, kemudian bola, sama seperti tadi juga, tapi bagian luarnya yang menjadi pemantul ya. Ini pembentukan bayangan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti spion ya, menggunakan cermin cembung juga. Kemudian sinar-sinar utama pada, nah di sini sinar-sinar istimewanya. Jika sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini perhatikan, ya kan? Di F. Kemudian jika ada sinar datang seakan-akan menuju titik fokusnya, ini kan di dalam titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian jika ada menuju ke pusat kelengkungan, dia akan dipantulkan ke arah yang itu. Jadi tidak ada dia pemantulannya kembali, ya, jadi pulang pergi aja.
Nah, ini hubungannya sama seperti yang rumus untuk cermin cekung ya, cembungnya juga sama, tapi di sini F-nya nanti bertanda negatif. Oke, soal negatif dikatakan. Oke, kita ambil satu soal ya. Perhatikan di soal ini. Sebuah benda diletakkan di muka cermin cekung yang mempunyai jarak titik api atau titik fokusnya itu 10 cm agar terbentuk bayangan tegak. Nah, ini bayangan tegak diperbesar 2 kali benda semula. Jadi perbesarannya 2. Maka benda tersebut harus diletakkan di muka cermin sejauh, berarti mintanya S-nya. Oke. Nah, di sini dikatakan titik fokusnya atau titik apinya adalah 10. Di sini katanya cermin apa? Cermin cekung. F-nya bertanda positif ya. Di sini 10 cm. Nah, perbesarannya M-nya, perhatikan di sini. Ini tegak. Tegak berarti dia ini maya ya. Kalau tegak berarti nanti S-aksennya bertanda negatif. Oke, diingat ya. Sini 2 kali katanya. Tapi dengan syarat S-aksennya akan bertanda negatif. Kenapa? Karena di sini dia tegak. Tegak artinya maya di belakang cermin. Oke, lanjut. Mintanya tadi S-nya, oke. Jadi kita gunakan di sini ya. Untuk perbesaran tadi kan S-aksen per S ya. Sama dengan 2, sehingga S-aksennya adalah 2S. Tapi di sini kita buat tanda negatif. Ya, kenapa? Karena dia tegak tadi nih. Bayangannya tegak atau maya. Kalau nyata dia terbalik. Diingat ya. Nyata terbalik, maya tegak. Oke, langsung ke rumus jarak tadi ya. Jadi 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, S-nya jadi kita mau cari kan 1/S ditambah 1/-2S sama dengan 1/10. Nah, di sini ini kan 1/S, bisa saya kali 2 ya, biar penyebutnya sama-sama 2S ya. Nah, ini kurang 1/2S, begitu ya. Ini saya rubah. Jadi sama-sama kali 2 atas dan bawahnya. Ini sama dengan 1/10. 1/2S sama dengan 1/10, sehingga kali silang ya, jadi 2S ya. Ini 2S sama dengan 10. S-nya berapa? Ya, dapatnya adalah 5 cm di depan cermin. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas ya, kira-kira di sini. Nah, mungkin cuma satu aja contohnya. Ya. Untuk besok kita akan bahas tentang pembiasan, ya, lensa. Ya. Jadi ini karena kita di pandemi ini, jadi kita bahas yang konsep-konsep pentingnya saja. Oke, diharapkan bisa dipahami. Jangan lupa dikerjakan yang ada di psikologi ya, soal-soalnya. Nah, ada yang mau tanya kira-kira dari sini? Ada, Uni? Sakila, Daeng? Tidak ada, Sir. Oke ya. Alhamdulillah ya, berarti udah paham, karena ini pernah juga dipelajari di SMP sebenarnya. Oke, baiklah, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Thank you, Sir.